Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh Bagaimana caranya menjadi seorang Gusmus dan seorang Abi Quraisy ya? Apa yang diajarkan orang tua Gusmus? Apa yang diajarkan Habib Abdurrahman? Apa yang membuat Abah dan Abi berdua bisa sampai pada titik ini, posisi ini, bercerita dan menyampaikan hal-hal yang tadi kita dengarkan? Apa yang begitu mempengaruhi? Sweet. Refleksi ke belakang. Ayah, orang tua, seperti apa Gus? Saya itu tidak terlalu banyak terpengaruh orang tua. Kalau orang tua saya itu lebih mementingkan santrinya daripada anaknya. Ya. Jadi jangan membandingkan saya dengan profesor ini. Karena beliau ini putranya Said Abdurrahman itu yang orang ilmiah, orang ilmuwan dan segala macam. Jadi yang mempengaruhi Gusmus? Orang banyak, termasuk beliau. Saya katakan, karena saya itu pendidikannya kacau, dan pada waktu di rumah itu tidak diurus sama orang tua ngurusi santri aja. Jadi saya harus punya kiat, cari kawan yang sebanyak-banyaknya yang punya ilmu lah nanti. Saya serapi sedikit-sedikit. Lama-lama saya kan pandai juga. Saya ingin berkata begini. Sebenarnya pengaruh orang tua itu tidak harus dalam bentuk mengajar anak. Dia berikan contoh-contoh dalam hidupnya, itu mengajar. Saya yakin orang tua Gusmus itu lebih banyak memberi contoh yang positif sehingga anaknya bisa jadi gini. Banyak orang boleh jadi orang tuanya ngajar ilmu, duduk begini tapi tidak memberi contoh yang baik. Nah, sepanjang pengetahuan saya, ayahnya Gusmus ini pakar tafsir Al-Quran. Salah seorang kiai di Indonesia yang sedikit yang punya buku tafsir. Dan orang yang belajar tafsir itu belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran itu tahu bahwa bisa beraneka pendapat. Nah ini yang diturunkan sama kita punya sahabat ini. Om Mustafa. Enggak, dia bukan om. Enggak, Saya bukan kalau om. saya panggil dia akhi. Ahi. Saudaraku. Saudaraku, ya. Jadi itu, jadi jangan berkata bahwa mendidik saya itu hanya karena dia ngajar saya. Orang tua saya mengajar saya. Tetapi lebih banyak mengajar dalam bentuk contoh-contoh. Sahabat-sahabatnya bukan hanya muslim. Sahabat-sahabatnya bermacam-macam. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua kami sehingga kami terbawa. Tapi kalau sudah di rumah berantakan, tidak akan memberi contoh yang baik. Walaupun kita suruh mengajar. Itu juga sebabnya orang tua saya dan itu saya berusaha menerapkannya. Saya hampir tidak pernah suruh belajar. Ya, Ella ya. Tidak pernah, ayo belajar. Saya tidak pernah menuntut dia kamu harus ranking 1. Yang saya tuntut kamu harus belajar bersungguh-sungguh. Lalu saya beri contoh. Bangun subuh saya sudah di perpustakaan. Tanpa jadi ini Gusmus dia katakan tidak Anda dididik dengan baik oleh orang tua Anda. Ya kan? Kalau tidak jadi gini. Dia lebih tahu dari saya. Termasuk diajarkan humor, termasuk diajarkan bercanda. Kita lihat ada cuplikan humor antara Gusmus dan Abi Quraisy berikut ini. Saya ingin cerita sedikit dulu.
tadi kita dengar ada pesan Gus Mus kepada kepada Pak Tejo ya. Oh, Mbah Tejo. Supaya kalau ke Mesir lihat tari perut ya. Mana Mbah Tejo mana tersangkanya? Saya mau cerita, saya tidak tahu kenapa itu pesannya. Tetapi sejak kami sama-sama di Kairo waktu belajar, kita tidak pernah nonton tari perut. Jadi saya pikir mungkin Gus Mus nyesel jadi titip mata. Itu sekian tahun yang lalu juga Gus Mus ke Kairo, saya jadi penguasa kecil di sana. Saya ajak nonton tari perut. Enggak mau juga dia. Saya tidak tahu kalau dia pergi sendiri, tidak dengan saya. Iya Gus, kenapa nggak mau diajak nonton tari perut Gus? Ketika beliau jadi duta besar, itu saya diajak sama ibu ini saksinya ada ibu. Naik restoran yang di Nil itu, kayak kapal itu. Saya dengar berita, itu dalam perjalanan makan malam yang naik kapal itu, ada tari perutnya. Udah semangat Gus Mus. Tapi ternyata sampai pulang kembali tidak ada. Yang ada tari yang katanya tari Rumi itu putar-putar aja. Tari Sufi. Usut punya usut memang diberitahu oleh beliau duta besar Indonesia ini supaya jangan menampilkan tari perut. Jadi sengaja. Jadi sebetulnya beliau yang memprotek saya supaya tidak lihat tari perut. Supaya tidak nonton tari perut. Tapi humor, canda. Gus Mus sempat nulis buku humor malah, saya ingat. Iya. Ya, mau dong Canda Nabi. canda Nabi. Ya. Mau satu aja Gus, joknya. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang tidak banyak tahu. Kanjeng Nabi itu suka humor, cuma tidak pernah mengatakan yang tidak hak. Ada seorang desa yang setiap kali datang ke Madinah, sowan Kanjeng Nabi itu membawa oleh-oleh apalah itu, kurma apa-apa. Orang dusun. Ketika suatu kali Kanjeng Nabi itu di pasar. Jadi Kanjeng Nabi tidak di masjid saja. Di pasar juga Kanjeng Nabi. Melihat orang desa itu. Itu disikep bahasa Indonesianya. Dipeluk dari belakang. Lalu Kanjeng Nabi bilang, siapa mau beli budak saya? Siapa mau beli budak saya? Yang dipeluk ini begitu lihat yang meluk pemimpin agungnya, Anda bisa membayangkan kayak apa perasaannya. Lalu dia mengatakan, saya tidak laku dijual ke Kanjeng Nabi. Gitu. Enggak, kamu mahal harganya. Itu kelakar-kelakar seperti itu banyak sekali. Nanti kalau saya ceritakan semua nanti nggak beli bukunya sampai. Jadi judulnya apa Gus? Canda Nabi dan Tawa Sufi. Itu ada mulai zaman Nabi, sahabat. Anda akan baca di sana bahwa ada seorang yang namanya Nuaiman, itu sahabat termasuk ahlu Badar. Orang yang ikut perang Badar itu mempunyai predikat khusus, ahlul Badar. Tapi Nuaiman itu suka canda sekali, termasuk menyandai Kanjeng Nabi. Mencandai sahabat Abu Bakar pernah dijual oleh dia ini. Dia panggil tukang madu, terus ini saya beli, kirim ke Nabi, bilang saya yang nah. Nanti uangnya Kanjeng Nabi lah nanti. Jadi dia menghadiahkan madu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang disuruh bayar. Itu Nuaiman.
Mau Itu- dengar joknya Abi sekarang? Bisa menyaingi joknya Gusmus atau tidak? Oh, enggak bisa. Jadi enggak usah dengar. Abi selalu terkenal dengan jok-jok Abu Nawas biasanya. Ada satu Abu Nawas nih buat kita? Enggak, saya mau cerita pengalaman. Saya dulu waktu muda sering menulis sajak-sajak. Tapi waktu muda sajak saya itu sajak cinta. Kita masuk bagian Indonesia bagian galau ini. Salah satu yang selalu masih saya ingat-ingat, yang pernah saya ucapkan waktu muda, itu membayangkan kekasih. Saya membayangkan ini yang dicemburui oleh Gusmus. Saya berkata begini dalam bahasa Arab, nanti Gusmus bisa terjemah. Bima usammiki, hal usammiki salwa, yaman salautu bihad dunya. Dengan nama apa engkau kupanggil? Apakah kupanggil engkau dengan salwa, pelipur laraku? Karena engkau yang akan melipur laraku. Am usammiki najwa. Apakah kunamai engkau najwa? Dikai unajikil umri kullu. Agar supaya aku terus menyebut-nyebut namamu dan membisikkannya di dalam hatiku sepanjang umurku. Am usammiki Laila. Atau kunamai engkau Laila. Dikai u'ida dzikra majnunin jununuhu min jununi ana. Agar supaya ku kembalikan kenangan si Majnun yang mencintai Laila. Tetapi cintanya hanya sebagian dari cintaku padamu. Terus, la ya habibati, sausammiki ana, fa anti ana, wa ana anti. Saya akan menamaimu anak saya. Karena engkau adalah saya dan saya adalah engkau. Kalau engkau berucap, kata hatiku yang engkau ucapkan. Kalau aku berkeinginan, keinginanku yang engkau wujudkan. Itu dulu. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Yang lanjutannya itu berkata, pada akhirnya saya akan menamai engkau Mama. Karena engkau. Ibu Fatmawati yang sudah mulai memerah. Ada Mama di sini. Jika mata keduanya digunakan sebagai cara pandang mata najwa, maka acara ini bisa diberi slogan baru. Mata najwa, mencerahkan jiwa, menyejukkan hati. Dipersembahkan oleh